Halo, ya sekarang kita lagi ada tugas buat komunikasi multimedia dan hari ini kita lagi mau bikin podcast mengenai sesuatu yang lagi rame nih. Gue Ricky dari PR, anak PR. Gue Meta sama dari anak PR. Gue Rai juga anak PR. Gue Randy Menovan dari PR. Oke, jadi hari ini gue yang jadi hostnya dan mereka akan jadi narasumber gue. Dan gue akan bertanya mengenai hal-hal yang mungkin agak sedikit lagi heboh belakangan ini. Nah sebelumnya kita cerita kenalan dikit dulu nih. Meta, kesibukannya apa nih? Kerja, Kerja apa? nyari duit. Ngomongnya kenceng dong. Tadi ngomong kenceng. Sekarang ngomong pelan-pelan. Ada diri alim, kudu alim kan gua. Ya gitu. Ya, Meta Mana kerja apa tahu. nih? Kerja apa nih? Ya kerja biasalah ya, nyari Oh, duit. nyari duit. Oke. Nyari jodoh juga dong ya. Ya kalau ada yang nonton nih, oke, kalau yang masih jomblo gitu ini kita Badan berdua jomblo. badan langsing oke lagi tambah tinggi ya. Jadi Lumayan. oke. Ketutup Badan langsing mulutnya. agak tipis. Apanya? Badan langsing agak tipis. Ya, agak tipis. Nggak tebel. Kantongnya. Oke. Kalau Rai sibuk apa nih Rai? Kerja, pulang, tidur, kerja. Oke, Gitu aja terus. Rai kerja di mana Rai kalau boleh tahu? Aku di retail di Pondok Indah. Pondok Indah. Wih, mainnya di Pondok Indah. Mainnya Pondok Indah. Anak Luar. Jaksel. Oh. Nah, sekarang kita balik ke Komandan. Woi, Komandan. Ya, Komandan Randy. Komandan Randy sibuk apa nih? Sama kerja juga sih Om. Kerja apa tuh, Kerja Om? juga gitu. Kerja, yang nyari duit aja. Nyari duit ya. Oke, bukan nyari sampingan ya. Beda ya. Oke. Ya, jadi hari ini kita ada tugas nih. Jadi kita dapat tugas dari dosen kita untuk bikin podcast. Makanya gue ajak mereka mampir ke studio, ya mini studio yang ya pas-pasan ini untuk mampir-mampir kita bikin podcast biar kita bisa tunjukin kalau anak-anak PR tuh di Undira juga berkualitas. Kasih jempol dong. Dua Oke. jempol buat Dua Undira. jempol buat Undira. 4 kalau bisa nih kaki gue. Oke. Ya, nah sekarang ini nih, lo orang tahu nggak sih belakangan itu lagi heboh apa sih? Kalau kira-kira menurut lo orang tuh yang lagi heboh apa sih di TikTok atau di mana gitu menurut lo? Gua Menurut tuh yang lagi heboh karena kan tiap orang kan pasti Oh, iya sih. baca feednya beda-beda ya. Ada yang nontonnya mungkin cover-cover lagu atau iklan atau apa karena pasti beda-beda nih. Kalau menurut lo yang lagi viral apa sih belakangan ini? I'm Dodi sih. addicted. Ya, I'm addicted tuh ya. Oke. Apa kalau menurut lo? Kasus gala itu lagi viral banget. Asus Gala. Kasus. Oh kasus Gala, Oke, kasus Gala sorry. Gue Pak pikir Asus Dodi. soalnya kalau Asus tuh. Pak Dodi. Oh iya. Boleh nggak sih sebut nama? Jangan. Boleh sih. Sensor, Pak. Sensor, disensor. Yang penting jangan merek ya. Yang penting jangan merek. Oke. Terus satu lagi Asus tuh. Gala. Apa tuh? Si itu nggak sih? Siapa sih? Si Siapa? Spirit Dog. Sebut nggak sih? Oh, yang Spirit Spirit Oh, Doll, Spirit si Doll. Spirit Oke, Doll, Spirit iya. Itu Doll. lagi rame tuh. Oke, Boneka- kalau boneka menurut boneka Rai, itu. iya kalau menurut Enggak, Rai, aku kan iseng banget tuh lagi nonton TikTok tuh, scroll terus aku lihat si salah satu artis Ivan Gunawan tuh. Dia kayak Sampai terus- diserang netizen iya, ya, oke. Terus dia tuh kan kayak gendongin Makasih. bayi. Gua pikir dia itu apa sih? Bayi Kok beneran. donasi sih? Kok donasi sih? Apa sih namanya? Adopsi. Adopsi. Iya, astagfirullah. Adopsi. Ya Allah. Dia adopsi, gue pikir dia adopsi anak, oh mungkin dia nggak nikah jadi dia adopsi gitu. Oke. Ternyata oh dia apa sih boneka yang berbentuk real kayak Iya, baby kayak orang ya. baby. Oke, berarti menurut Rai yang belakangan lagi I'm addicted Iya. tuh sama Itu tadi sih. Spirit Doll. Oke, kalau menurut Bang Komandan kita nih, menurut Abang yang lagi rame belakangan ini apa nih? Kalau aku, Asik. kalau gua sih nggak suka, nggak punya TikTok gua. Oke. Nggak download TikTok. Oke. Nggak. Tapi sering minjem TikTok istri. Iya. Sama aja, say. Oke. Kalau gua Tunggu bentar. Nah, Sebelum kita lanjut nih, berarti nggak usah sebut istri pun kayaknya abang ganteng ini juga tetap Badannya laku dong. ya. Tetap Badannya laku ya. dong. Tetap Nggak laku ya. kelihatan punya Nggak anak, kelihatan ya. punya anak. Kalau ya. ini kelihatan Oh, sih. kelihatan banget punya Ini lagi anak. bunting. Iya. Tapi bukan berarti yang punya anak tuh udah nggak laku loh. Jangan iya. salah. Jangan Betul nggak? salah. betul. Yang Setuju. gendut gini aja laku apalagi yang ini. Asik. Sugar Gimana daddy. Sugar daddy. Jangan. Lanjut. Karena gua suka olahraga sih, mungkin gua lebih suka lagi lihat bola. Bola. Oh, itu yang kemarin. lagi yang rumor-rumornya timnas. enggak. Rumor-rumor Mesut Ozil pengen datang ke Oh, Oh iya, Mesut Ozil ke ini ya, Rans Rai- ya? Rans Iya. Cilegon. Iya. Wow, itu luar biasa ya, 7 miliar ya katanya. 200 lebih. 200 lebih ya, oh untuk berarti gua biaya salah. transfernya aja. Wow, hebat. Itu Oke. benar. Masih rumor. Rencana. Masih rumor ya, Kirain tapi Belum fix. kalau sampai bisa masuk ke sini, wah gila bisa bagi Keren. ilmu banyak sih, bisa Keren bagi ilmu banget sih, banyak buat sumpah. Indonesia ya Si terutama. Ya. Ransnya dong yang keren. Yang menurut gua
nggak cuma Rans aja ya, karena gue yakin yang mau Mesut Ozil pasti banyak juga kan, nggak mungkin cuma Indonesia Iya, aja. iya. Tapi kalau sampai dia goals gitu bisa ya. milih Indonesia, wah itu sih luar biasa. Kayak kita tahu ya Sinteyong ya, dia lebih milih Iya, Indonesia Sinteyong. dia lebih milih Indonesia dibanding Cina loh, karena kan Cina juga nawarin dia untuk melatih tim profesional ya. Oke, nah kita sekarang lagi mau bahas, tadi ada yang nyebutin nih tentang Spirit Doll. Oke, nah mungkin di sini teman-teman juga tahu kalau Spirit Doll itu lagi heboh banget ya. Jadi banyak mungkin teman-teman yang kalau yang belum tahu, Spirit Doll itu sebuah boneka yang dipercaya atau niscaya orang bilang tuh ada arwahnya. Bahkan sampai mereka bisa bilang kalau nama-nama boneka Spirit Doll itu asli dari arwahnya. Jadi gue tadi sempat nonton juga podcastnya Deddy Corbuzier. Ya, jadi tentang Spirit Doll, ada salah satu public figure lah, dia punya Spirit Doll tuh sampai 25 biji. Dia bilang itu gila banget dan harganya juga nggak murah loh guys. Jadi harganya tuh lumayan juga, dan lebih gilanya lagi tuh sampai dia punya satu boneka kesayangan. Dia bilang kalau itu bisa datang ke mimpi dia sampai akhirnya punya hubungan batin. Wah, itu gila banget. Nah jadi itu gila banget ya. Nah, untuk kita nih mungkin anak-anak kampus ya yang pasti punya logika, yang pasti teruji lah ya logikanya. Mungkin kita lebih nilai itu rendah. Jadi kayak wah gue nggak percaya nih, dan wah itu nggak masuk logik banget. Tapi di sisi lain banyak orang yang percaya sama hal-hal gitu, nggak cuma Spirit Doll ya, kayak dulu batu akik ya dan lain-lain ya, banyak ya. Nah tapi sekarang yang lagi fenomenal Spirit Doll karena artis-artis ya yang mulai ya, dan mereka bahkan sampai ngegaji babysitternya itu satu biji 10 juta loh. Jadi mungkin kalau teman-teman ngerasa kuliahnya udah nggak sanggup nyerah, boleh lamar jadi pembantu Spirit Doll ya, jadi babysitter Spirit Doll. Siapa tahu salary-nya lebih gede dibanding kerja gitu ya. Oke, nah gue mau nanya nih pendapat kalian, mumpung kalian ada di sini, karena kan gue pasti punya persepsi, lo orang juga pasti punya. Siapa dulu nih kira-kira yang mau jawab duluan nih? Siapa? Iya, siapa dulu nih? Novan lah. Yang paling ganteng dulu lah, yang paling ganteng. Bang Novan, menurut Bang Novan, kita masuk ke ranahnya mengenai Spirit Doll dulu nih. Menurut lu, Spirit Doll itu kita bahasnya tentang bukan soal yang lain-lain dulu, kita bahas menurut lu Spirit Doll itu bener gak sih ada arwahnya? Kalau gua pribadi memang nggak begitu paham ya tentang Spirit Doll itu apa maksudnya. Tapi ya tahu sih ya. Kalau menurut gua pribadi, kalau untuk mungkin bukan hanya di boneka aja ya, dimanapun kalau kita bicara arwah atau gaib lah ya. Iya, gaib. Iya. Percaya tapi gaib. Kalau percaya memang harus percaya kan, menurut ajaran gua. Oke. Kan. Ya sebenarnya sih sah-sah aja sih sebenarnya. Sah-sah aja sebenarnya. Karena ya terserah si gaib ini mau kemana gitu. Nah, benar. Dia mau masuk ke boneka, mau di masuk mana ke gelas gitu atau ke kepala casan gitu. Terserah dia gitu ya. Oke. Kita kan nggak bisa ngelarang. Benar juga, benar. Terserah Masuk mereka, akal. gitu kan. Masuk Tapi akal. yang gue takutin cuma gini aja sih. Jangan sampai karena kita medianya boneka ini kan, jadi kita terperangkap sama halusinasi, jadi gitu loh. Menganggap boneka ini benar-benar real, hidup seperti manusia pada umumnya. Cuma gitu aja sih kalau menurut Oke. Berarti menurut Abang bisa aja ya masuk kemana Bisa aja. aja, Kita ngomong arwahnya ya, gaibnya ya. Dalam tanda kutip gaibnya. Oh iya, sekali lagi disclaimer ya, ini untuk entertainment purpose aja. Jadi kita di sini nggak ada yang lagi nyaranin kalian atau bikin kalian percaya Spirit Doll tuh arwah beneran atau apa. Kita nggak ngajak mereka juga. Lu orang mau punya duit mau beli terserah lu orang ya. Silakan karena ini mahal juga tuh ya. Mahal bro, mahal karena yang tadi gue lihat aja itu dia punya satu yang paling murah ya. Yang paling murah aja tuh 4 juta. Itu yang paling murah loh. Tapi teksturnya dia gimana? Nah itu dia, makanya jadi ternyata mahal dan enggaknya itu tergantung dari material bonekanya. Nah jadi semakin real dia kayak baby kan. Jadi banyak macam. Ada yang makin mahal karena materialnya, ada yang makin mahal karena ceritanya. Nah jadi banyak macam. Nah dari nanti gua akan ada satu pertanyaan yang mungkin kita punya persepsi yang berbeda-beda nih. Oke, tadi menurut Abang arwahnya berarti boneka-boneka yang kayak gitu juga banyak juga kan yang kayak di Jepang itu juga banyak ya, bisa bener. Dan memang kalau menurut gue juga gitu ya, kalau dari culture-nya sih kayaknya memang banyak yang percaya. Ya kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah bro, kita orang Chinese, gue orang Chinese ya, maksudnya gue keturunan Chinese,
kita pedagang aja, banyak yang pedagang tuh percaya sama boneka Ya, boneka kucing yang kucing begini-gini yang nih. begini, Nah, betul. mereka percaya tuh, walaupun mungkin bukan dalam arti gaib ya, dalam arti bukan dalam arti arwah, tapi kan kalau kita percaya sesuatu itu bisa jadi gaibnya, ya begitu ya. Oke, nah kalau menurut Rai, spirit doll ini gimana? Kita kan berarti Sama sih. apa lu belum ditanya udah sama-sama aja. Sama kayak Novan. Sama kayak Novan. Oke. Intinya itu kan kita mempercayai gitu. Oke. Mungkin yang apa sih ngadopsi si boneka spirit doll itu dia terlalu mempercayai gitu. Oke. Tapi memang yang kalau menurut aku juga ya itu hak masing-masing sih. Betul. Cuman nggak ada salahnya juga. Iya, nggak ada ya? salahnya juga Masing-masing. itu mah masing-masing. Kalau aku sih jujur aja aku nggak begitu ngikutin sih spirit doll. Jadi karena memang aku juga penakut ya sama yang kayak ada mata-mata gitu gue langsung skip. Cuman tahu lah lagi viral. Gitu. Oke. Nah kalau dari Kakak Meta Jangan sama ya. Enggak sih, gue ngeri sih sebenarnya. lebih ke ngeri. Lebih ke ngeri. Oke. Cuman jatuhnya kayak mikir gini gak sih? Ini orang halu apa gimana sih? Ngerasa Apalagi itu. sampai Aduh bener-bener yang kayak dipeluk, meluknya aja nggak boleh yang kayak Oke. lu pelan-pelan Kayaknya. dong, itu baik gue. Oke. Nah. Kayak mikirnya nggak logik aja sih kalau di gue. Oke, nah dari jawabannya Kameta ini nih kita bisa lihat ya. Maksudnya ini kita pernah belajar di ilmu komunikasi di anak PR ya. Anak PR kita pernah belajar yang namanya persepsi. Ketika lu bilang itu halu, belum tentu buat gua halu. Benar gak sih? Benar. Ya kan kita pernah belajar tuh. Jadi memang pada akhirnya pandangan orang tuh berbeda-beda ya, kepercayaan orang berbeda-beda ya. Nah dari spirit doll ini. Nah sekarang gue mau bertanya sama Karai nih. Kenapa? Karai kan kebetulan di hari ini yang sangat berpenampilan muslimah ya. Ya ini adalah Karai. Nah, Karai. Sekarang gue akan membahas lebih dalam lagi. Waduh. Oke, lebih dalam lagi. Karena kan karena kebetulan kita Serem ya coy. iya, lebih dalam lagi. Jadi Gue ngeri nggak bisa jawab doang. Enggak. Iya, kita sekali lagi ini untuk entertainment purpose saja, bukan berarti Iya. wah jawaban dia jelek berarti dia lebih bodoh, enggak juga. Jadi tiap orang punya level pengetahuan agamanya berbeda-beda. Dan kita juga dari kepercayaan yang berbeda ya. Jelas kita dari kepercayaan yang berbeda. Gua seorang Kristen dan Kameta, Rai dan ini seorang Muslim. Tapi di Indonesia itu tidak memandang suku, ras dan agama. Benar ya? Benar. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Apalagi anak Undira ya. Jadi jangan ngata-ngatain gue Cina. Yang ngata-ngatain Emang ada gua- yang ngatain? Belum ada sih. Belum nyampe. Karena masih online. Oke. online. Oke. Nah, jadi kita lanjut aja nih. Gue mau bertanya tentang agama. Nah, kalau menurut Karai dulu ya. Kan kalau di agama gue, Iya. kita tuh nggak boleh gitu mempercayai atau bahasanya tuh memberhalakan Betul. sesuatu gitu, apapun itu, memberhalakan mau sesuatu. spiritual atau apapun ya. Nah, kalau menurut Karai gimana? Iya sih kalau tingkat berlebihannya itu gimana sih Kak? Hmm. Kayak terlalu berlebihan gitu loh. Terlalu berlebihan kayak sama sesuatu. Kita juga kan kayak misalkan aku suka Korea gitu. Kalau sudut pandang masing-masing kan juga gitu. Kalau kita suka sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Nggak baik ya. Jadi apapun itu ya, misalkan Apapun itu. kayak misalkan gue punya tas nih, gue sayang banget sama tas ini sampai gue ketakutan dirusakin Iya, orang. Oh, itu juga kan, nggak boleh. nggak Oke, kalau Sama secukupnya aja sih, sewajarnya. secukupnya aja. Nah, gimana dengan Bang Komandan? Yang pasti sama lah. Pasti sama. Oke, pasti sama. Sama, Berlebihan kalau ya, kita Mbak. sama Berlebihan kan. itu nggak Berarti bagus. Kepercayaan kita sama. Berarti kita bisa simpulkan dari 3 orang ini jawabannya sama. Nah, berarti mungkin kita semua percaya ya, dari 3 orang ini mewakili semua orang nggak boleh ya untuk mempercayai atau memberhalakan sesuatu. Mau agama apapun, mau suku apapun, sebenarnya nggak boleh. Nah, Sebenarnya. yang jadi masalah gini bro. Jadi mereka tuh nganggep itu bukan sebuah kesalahan loh. Mereka nggak nganggep itu mereka memberhalakan. Tapi gini. Nah, ini ada poin yang unik nih. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu karena gue sebelum bikin pertanyaan ini ke mereka nggak ada kisi-kisi ya. Jadi Nggak ada, Wak. ya biar Nggak ada, Wak. Sumpah, biar Wak. ibu Gua aja baru nyampe sini baru tahu nih kayak bahas apa. Iya, biar ibu dosen tahu kalau mereka saya tanya nih nggak pakai skrip sama sekali. Jadi saya sengaja saya simpan kisi-kisinya. Jadi gini. Ketika tadi gua ngelakuin research ya, mereka itu ternyata punya ritualnya gini. Mereka pelihara si spirit doll itu Iya. ya, bukan sampai mereka bosen.
Tapi ternyata spirit doll itu adalah sebuah boneka arwah yang meninggalnya tuh kita bilangnya tuh nggak tenang. Nah, mereka akan selesaikan pemeliharaan mereka sama si spirit doll itu ketika arwahnya sudah tenang. Bahkan bahkan mereka merayakan ulang tahun. Wow. Iya, itu ya. Mereka Emang merayakan ulang ada tahun. riwayatnya Bang, maksud itu apa sih yang masuk ke dalam situ? Siapa Nah, ada. Itu dari mana itu? Ada. Nah, jadi gini. Keren ya, Wak. Jadi mereka tuh ketika beli sesuatu itu dari Udah agent. file. Jadi kayak Jadi contohnya dari agent atau mungkin kita bahasa Indonesianya lah ya, bahasa Indonesianya kita tuh kayak ada dukunnya lah. Jadi ada agentnya, mereka bilangnya tuh agent. Agentnya bilang boneka ini meninggalnya karena ini, umurnya segini. tanggal lahirnya sekian. Ketika mau beli, ya tanggal lahirnya. Ketika kita mau beli pun kita nggak boleh. Kita dicek dulu darah kita apa, golongannya, lahir Kayak tanggal mau berapa. adopsi anak ya, Wak? Ya, mereka ngitung-ngitung dan lain-lain. Nah, ketika mereka ngitung-ngitung gitu, ternyata cocok, gue baru bisa beli. Jadi bukan berarti lu punya duit, lu bisa beli. Kayak gitu. Menjamin. Nah, nggak menjamin ya. Nah, jadi mereka itu tujuannya adalah ketika mereka pelihara itu anak, ya, supaya mereka bisa tenang. Tenangnya dari mana taunya? Ini dari mereka yang memelihara didatangin ke mimpi. Nah, jadi seperti itu. Nah, menurut kalian nih, pertanyaan gue tuh menurut kalian gini. Apakah itu bisa dibuat-buat? Itu yang pertama. Ya, ini pertanyaan pertama yang mungkin gue yakin banyak banget yang punya jawaban berbeda. Oke, menurut lu bisa dibuat-buat gak sih cerita itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, sangat bisa. Kalau kita bicara masalah dukun ya, karena kan sesuatu yang gaib itu kan memang tidak terlihat. Betul. Bisa ya cuma bisa kita percaya aja ya atau enggaknya gitu kan. Oke. Apalagi di zaman sekarang ini, walaupun zaman udah 2022, Digital udah maju digital ya kan? udah maju, tapi Tetep praktek-praktek dukun itu masih banyak gitu kan. Oke. Masih banyak. Oke. Yang percaya juga masih banyak. Masih banyak. Dan Oke. itu memang dari kultur kita ya, Kultur. terutama Oke, di culture. Indonesia ini kan, yang masih banyak mempercayai hal-hal kayak gitu sih. Oke. Tapi yang gua sangat sayangkan ini, daripada dia ngangkat si Betul, aku adopsi mau ngomong si itu. ya, Mending udah dia diambil, Anak kan? udah diambil. Gue lagi mikir. Boneka ini, Oke. bonekaan ini atau apalah itu kan, kenapa nggak diadopsi Iya, anak anak yatim beneran, piatu, kan? atau di panti Banyak yang butuh asuhan gitu gitu. kan. Nah, Nah. ketika berarti abang beranggapan bahwa seperti banyak netizen di Indonesia juga betul, Iya, ya, benar. Bukan bilang, aja, iya, banyak. berarti bisa aja nih kenapa dia peliharanya boneka Kadang nggak kita ngeliatnya orang. jadi kasihan Bang. Jadi Oke. kayak betul kenapa? Oke, nah jadi gini, gue akan menciptakan sebuah kontroversi nih, Yes. ya, gue akan menciptakan sebuah kontroversi supaya diskusi kita seru, Iya. oke, jadi nggak jadi 30 menit. Kayaknya lo gitu ya. kayak lebih ya. Nah jadi gini, gue ketika kita berbicara soal adopsi, apalagi gue udah berkeluarga, ya di sini Bang Novan juga udah berkeluarga. Adopsi anak itu tuh nggak mudah. Bukan berarti dengan lu, gue suka sama anak ini, kita datang ke panti asuhan, kita lihat terus kita ambil. Nggak semudah itu, karena semuanya lewat jalur hukum. Dan kita tahu hukum di Indonesia tuh jelimet banget ya. Bukan jelimet dalam arti negatif ya, tetapi memang butuh proses. Panjang. Gitu kan. Tetapi ada kan yang kayak misalkan ada mungkin saudara kalian atau keluarga kalian, gua angkat anak dia aja deh, Iya betul. asal ngambil aja gitu. Maksudnya ngambil dalam keluarga aja. Iya, tetapi jadi masalah tidak dilindungi hukum. Seperti itu ya dong, jelas. Kayak misalkan nih, Anak Meta dalam punya dalam. anak nih, gue kasihan sama Meta misalkan. Tak, udah anak lo gue aja deh, pelihara. Ketika gede tiba-tiba dia lagi tiba-tiba Balik butuh lagi. tanggung jawab gue, dan gue bilang, loh, gue akan balikin anak ini, orang bukan anak gue. Ya seperti itu. Nah, jadi kontroversinya adalah seperti ini. Ketika lo bilang, kenapa nggak adopsi anak aja? Mereka bisa bilang, adopsi anak ribet bos. Iya. Gimana tuh? Siapa yang mau bertang? Siapa yang mau Tadi bisa? sama aja ya, mau adopsi boneka juga ribet nggak sih? Enggak, adopsi anak tuh enggak. Adopsi yang- boneka jelas nggak iya. pakai hukum. Lu Iya cuma sih. suka, Perbedaannya kan iya. Perbedaannya Lu hukum. cuma Wow. suka, lu cocok dari kata dukunnya yang seperti Udah, dibilang tadi kita takut. udah terjawab ya. Bisa banget dibikin ceritanya Iya. dibohongin gitu. Di ceritanya diheboh-hebohin lah atau apa bisa aja. Nah, tapi ketika kita berbicara soal kenapa nggak adopsi anak aja, mereka bisa bilang tuh, wah adopsi anak mah susah, mending gua adopsi boneka. Susah dihukum ya Bang.
Maksudnya ribet dihukum? Nggak ada urusan hukum. Gue cuma suka kayak kita beli barang aja, beli handphone kan kita nggak perlu pakai legal, beli aja. Gitu. Suka. Kalau yang adopsi anak tadi kan katanya ribet dihukum kan. Artinya karena suka dong. Karena suka. Pasti karena suka. Semua pasti karena suka. Pasti karena suka. Mungkin tapi lihat juga nggak bisa memaksakan orang adopsi anak sih, karena kan bisa jadi juga kan karena pengen bikin konten. Betul. Bisa juga, benar ya. Kita bisa sepakat dengan itu ya. Ada orang yang ya karena ikut-ikutan aja. Iya. Teman-teman pada beli itu ya gue juga ikutan deh. Gitu siapa tahu pansos ya kan. Bisa aja. Iya. Padahal boneka dari pasar gembrong. Nah, bisa jadi. Kira-kira kalau boneka-boneka kayak gitu ntar kan Mas itu kan belinya kayaknya prosesnya gimana lah gitu ya, kayak gitu. Ada kayak apa sih, replika apa sih bahasanya? Oh iya, ya KW. Kayaknya bakal ada banyak. Gue yakin sebenarnya mungkin ada yang beli KW. bisa aja. Karena seperti yang Bang Novan bilang. Impor dari mana sih Bang aslinya? Nah, gue kurang tahu tuh kalau itu. Maksudnya dari mana gitu Iya, ininya? Awalnya dari mana sih? Bukan dukun bikin boneka kan? Iya, gue yakin bukan dukun. Karena menurut gue gini, gue yakin ini bukan dukun. Ini mungkin kerjaan orang yang memang mungkin punya media promosi, ya, punya media promosi, atau mungkin dia mungkin bisnis boneka tapi pakainya artis bikin seperti itu. Karena ketika kita seperti yang tadi kita ngobrol sama Bang Novan, entertainment mah nggak bisa dipercaya. Semua bisa gimmick, semua bisa salah satu marketing mereka ya. Betul, siapa tahu ya bisa aja. Cuman gue yakin pasti artis-artis itu juga mungkin ada yang beli KW. Dan kalau kita ngomong boneka kan dari zaman dulu. Boneka Susan, betul, ya kan? Susan. Gue dari tadi mikir boneka Susan sih gitu. Ya, cuma kan Susan kan kita nggak bisa bilang spirit doll, maka dia sebuah tokoh untuk anak-anak gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulin nih, ternyata itu bisa dibikin-bikin dan lain-lain. Nah, tadi kan ditanya nih sama kalian ya, menurut kalian nih, sebuah spirit doll itu benar gak sih benar-benar diisi arwah sampai katanya mereka dipercayai datang ke mimpi. Atau karena gue mempercayai itu banget sampai akhirnya itu jadi ke mimpi. Kayak contohnya kita kan pacaran nih, kita kangen sama cewek kita, terus datang ke mimpi gitu ya. Pikiran gak sih? Dari pikiran, karena pikiran ya? Terus jadi bisa kayak karena pikiran, mindset kali ya. Mindset ya. Oke. Berarti masuk ke bawah alam sadarnya ada tuh jadinya. Karena ke ini kayak contoh Korea aja deh. K-pop gitu kayak kan. gue ya kan mimpi kayak sampai halu-haluin gitu kan. Jadi kayak ke bawah gitu loh. Sampai akhirnya ke bawah mimpi gitu ya. Sampai akhirnya tapi boleh juga kalau masuk mimpi, Bang. Kalau masuk mimpi enggak apa-apa. Gue malah minta tapi enggak masuk-masuk. Kurang halu Anda. Kurang halu kayaknya. Kurang halu. Ya, nah jadi gue ngelihatnya kalau karena kita anak komunikasi ya. Karena kita anak komunikasi, yang gue lihat adalah dari cara mereka mengkomunikasikannya. Jadi ketika gue nonton podcastnya Om Deddy, yang punya aja itu ngejelasinnya tuh kayak ragu. Sebenarnya dari lo bisa ngeliat gitu ya Bang? Jelas, maksudnya kita kan orang yang kita kuliah, kita pasti punya logik. Kita bisa lihat orang yang gelagapan jawabnya. Kita bisa tahu dia jawabnya bikin mengada-ngada atau gimana. Pertanyaan yang paling utama ditanya kayak gini, lo tahu dari mana kalau itu boneka ceritanya benar atau enggak? Jawabannya apa tau nggak? Ya gue sih nggak tahu juga ya, karena gue cuman percaya sama agent gue aja. Jadi menurut gue agent yang dia beli boneka itu. Nah, menurut gue itu kayak pembodohan ya. Kayak jawabannya kurang memuaskan juga ya. Selain memuaskan, dia juga dia sendiri awalnya mungkin gak yakin sama barang itu, bener gak sih? Betul. Nah, sama barang itu. Nah, jadi gue yakin banget lah kita semua di sini pasti nggak mungkin nggak terlalu percaya sama hal-hal yang kayak gitu ya. Cuman ada, nah ini pertanyaan yang mungkin menjebak nih. Pertanyaan mungkin yang menjebak. Berapa pertanyaan sih, Wak? Iya. Kayaknya dari tadi pertanyaan. Kan gue hostnya. Ya sebenarnya bukan menjebak sih. Jadi gue cuma pengen bertanya sih. Karena kan gue yakin nih kita punya kesukaan masing-masing. Gue, gue kalau kalian lihat dari ruangan gue aja kalian udah tahu gue adalah seorang musisi. Ya, gue suka main musik. Gue sayang banget sama alat musik gue. Gue besar karena musik. Iya, gue juga besar karena musik juga. Bukan karena makan. Asik. Bukan karena makan ya. Konsisten loh ini. Konsisten. Namanya konsisten. Gue bilang dia gedenya pakai musik gimana? Apa dia makan itu lagu? Iya. Kan Jadi, enggak juga kan? Nah, gue punya kesukaan musik. Jadi gue tuh drummer tapi gue suka banget sama gitar.
Gue suka banget, gue kalau ngeliat gitar baru nih, gue tuh kayaknya gue pengen banget nih. Iya, gue sampai kayak begitu sampai. Tapi gue memandang itu hal yang positif karena dari situ memicu gue untuk cari duit. Betul. Buat beli gitu kan. Kalau bisa gue mesti punya tuh barang. Nah, tapi ketika gue diskusi sama orang yang lebih religius gitu ya, mereka bilang lu gak boleh begitu loh, Rik. Karena itu berlebihan dan motivasi lu jadi salah. Nah, lu orang pernah ngalamin hal yang sama nggak? Coba gue tanya lu. Lu nggak pernah suka? Gue pernah. Lu pernah suka sama barang yang kayak gimana gitu metanya? Tapi sesuka-sukanya gue sama barang itu nggak yang sampai kudu nih. Karena kadang-kadang nih ya, apa yang gue pengen kan kecapai, cuma nggak sampai menggebu-gebu banget itu enggak. Ada aja jalannya. Barang gitu. apa orang nih? Barang. Kalau orang nggak susah ya. Bentar, dia bilang tadi kan barang atau orang, jangan-jangan barangnya orang. Itu lain cerita. Ya barangnya orang mungkin keyboard. Gue barangnya dicolok gitu apa gitu. Gila, nggak sampai yang kayak aduh Gimana? kudu Gitu. ditargetin sebulan gitu enggak. Oh gitu. Terus Intinya sih atau mungkin lu pernah punya barang yang lu sayang banget, terus tiba-tiba hilang, terus lu nangis, lu sampai sedih banget, pernah nggak? Nggak pernah. Wah, pantes lu belum punya jodoh. bisa jadi nangis juga. Agak sampai nangis juga. Normal aja hidup gue. Normal gitu aja. loh. Oke. Gue nggak tahu normal apa monoton, gue nggak ngerti deh. Oke. Mungkin otak lu cuma duit. Iya, kayaknya cuan. Cinta bisa dibeli dengan duit. Cowok bisa dibeli dengan duit. Itu nggak juga, say. Oh, nggak juga ya? Lu bisa dibeli. Bisa. Bisa. Gue jelas, gue bisa. Gue bisa. Jadi kalau ada teman-teman yang mau. Oh nih, nomornya. Instagramnya tolong. Oke, berarti Meta belum pernah ngerasain kayak gitu ya? Kalau bukan belum pernah sih bahasanya, cuman nggak yang sampai menggebu-gebu Emang dasar banget. dianya emang lu kayaknya flat aja. Iya, monoton kayaknya hidup gue. Lu mesti Iya. lu butuh kalau orang dulu bilang banyak mainnya yang jauh. Gue main mulu masalahnya. Oke. Apa karena gue Bacakan kebanyakan main. main ya? Main. Jadi kayaknya kerja, kemana lagi nih gue Oke. jalan nih gitu kali ya. Oke. Thank you. Kalau Rai katanya bilang udah pernah nih. Iya, gue pernah. Apa tuh? Gue Cerita sedikit dong. K-pop nih. Iya, gue kan suka banget sama salah satu idol K-pop ya. Oh, gitu? Suka banget tuh. Terus gue sempat koleksi kayak merchandise-nya, Serius? albumnya, seriusan udah kayak yang Duit lu habis buat di situ. iya, nggak tahu deh, gue kalau beli skincare atau apa, make up atau apa Oke. kayak mikir keras. Tapi kalau album kayak 3,5 gue iya aja. Wah, gila. Itu bayaran uang kampus kita, guys. Kalian harus tahu itu bayaran kita 1 bulan. Oke. Kayak idol kita mau comeback atau apa gitu. Ya gue beli gitu Wah. misalkan. Terus kayak gue lihat tuh di lemari ceritanya nih oke. awal pandemi ya kan. Oke. Terus gue lihat tuh susunan album gue banyak gitu ya kan. Terus malam-malam aduh gimana nih gitu kan. Oke. Keuangan udah mulai menipis, kerja Betul. lockdown gitu kan. Jam 1 gue inget banget bang, gue langsung berdiri gue ngeliatin album gue. Gue jual aja ya gitu. Serius bang. Tapi gue berat. Tapi gue nginin diri gue ya gimana ya, gue bilang sama diri gue ya lu bukan berarti nggak ngedukung idol lu, tapi ya udahlah gitu. Awalnya gue mau kayak jual beberapa aja lah, gitu dah buat tambah-tambahan gitu kan. Pas gue jual beberapa aja ketagihan saya. Setelah gue ini dijual. Iya, jual terus upload di Shopee langsung laku jual. Jadi cepet gitu. Emang pasarnya K-pop kan besar ya. Benar. Kayak upload di Twitter bentar aja langsung ada yang DM. Betul. Lumayan say ternyata Lumayan ya, walaupun nggak banyak banget tapi itu lumayan. Tapi malah itu jadi berkah ya. Iya. Malah itu jadi bukan negatif ya guys ya. Nah, ini sisi yang jatuhnya kayak nabung sih, iya, investasi nggak sih? sisi yang agak berbeda ya. Oke, berarti Iya, bisa terus- jadi investasi. Iya, Oke. jadi kayak pas udah kejual semua juga ada kayak mikir, oh iya gitu. Kayaknya sih gue nggak mau koleksi lagi, tapi ya gue masih ngedukung idol gue Oh, gitu. iya tetap, cuman kayaknya kalau untuk dengan yang sekarang, yang untuk begitu pandemi ini banget. kayaknya gue nggak bisa buat Oke, kayak berarti semua balik ke dompet. Yo, Duit. Oke, ketika duitnya ada, Tetep deh. Duit deh. kayaknya apa aja. semua Kayaknya duit. Ya. kalaupun gue punya duit banyak tuh ya gue mendingan keliling deh. Oh enggak guys, tenang. Keliling. Kalau gue orangnya nggak gitu. Gue nggak bakal ngerepotin kok. Oke, ya berarti Rai tadi udah cerita. Nah, ini Iya. unik juga nih. Ini unik juga nih karena ceritanya ternyata dia bisa malah membawa berkah ya walaupun bersusah-susah payah Harganya malah di jadi depan ya. gitu Iya. malah akhirnya bersenang-senang kemudian. Berarti emang kayaknya gue nabung buat pandemi deh itu. Oke, emang Udah berkah direncanakan dong pandemi say. berkah dari atas tuh bisa dari mana Iya, aja. dari mana aja. Oke, nah yuk sekarang coba kita ke Abang Ganteng. Apa lu? Ya, Abang Ganteng gimana Abang? Apa nih?
Menurut abang pernah nggak sesuatu gitu. Sesuatu, entah itu seseorang atau sesuatu sesuatu pastinya ya. pernah sih. Pernah sampai sedih banget gak ketika hilang, atau lu sampai jaga banget gitu? Jangan nyeritain Sesuai kemampuan aja sih. Sesuai kemampuan. Kalau sesuai kemampuan, kayak contoh gue suka banget sama Arsenal. Oke. Arsenal. Wow. Tim Arsenal. Gua Arsene Wenger ya, pengen- Arsene Wenger ya. Gue pengen banget nonton langsung Arsenal. Harus ke Inggris berarti kan? Iya, luar biasa. Iya. Tapi nggak mampu. Oke. Bukan nggak mampu, belum. Iya, belum mampu. Jangan gitu tapi dong. belum mampu. Akhirnya nunggu dia datang ke Indonesia. Datanglah Arsenal ini ke Indonesia. Jadi gue udah beli tiket itu sekitar 2 bulan sebelum pertandingan, gue udah beli. Waduh, gila. Dan itu gue beli pun 2. Satu lagi buat siapa nih? Satu lagi gue minta siapapun yang mau nemenin gue bayarin tiketnya. Bayarin. Oke, Walaupun wow, kayak gitu, harganya guys. lumayan. Soalnya kalau sendiri ya, Nggak seru juga lah. sih, iya. Kayak adrenalinnya kurang gitu ya. Walaupun Kayak gimana gitu, benar-benar. bukan temen Iya, itu kan. Itu kan. Paham. Iya juga sih, kayak aneh gitu Aneh kan. ya, gitu kan. Bener-bener. Terus Ya itulah sampai ya berapapun harga tiketnya itu gue beli waktu itu. berarti lu sampai bener-bener berkorban, lu bener-bener beli, gimana Iya. caranya ketika dia datang lu langsung beli. Iya, Harus itu nonton. 2 bulan sebelum pertandingan. Kira-kira kalau misalnya ternyata nih lu, dia datang tiba-tiba amit-amit nih, lu tiba-tiba ada keperluan lain dan lu nggak bisa beli tiket itu, lu gimana? Sedih nggak? sedih parah. Sedih banget ya. Sedih. Nah, Galau sih. Oke, galau banget ya pasti ya. Gua juga galau marah. Iya, Galau sih. pasti ya. Di Karena kan pojokan begini. Kacau sih, kacau. di pojokan kampus ya, pojokan kampus. Ngarep siapa tahu dibeliin tiket sama dosen gitu kan. Boleh. Iya, ya. Oke. Open Nah, donasi ya? bisa jadi. Yang penting jangan open BO. Yang penting jangan open BO. Oke. Nah, berarti lu sampai sebegitunya kan. Nah, sekarang kan ceritanya udah lewat nih kejadiannya nih. Menurut lu itu bagus gak? Sampai kayak gitu gitu. Tapi gue juga nangis sih kalau nggak dapet tiket konser. Kalau dibilang bagus nggak bagus sih, kalau menurut gue sih sah-sah aja. Sah-sah aja. Tapi kita harus ngukur kemampuan kita sampai mana. Oh, itu makanya kenapa tadi lu bilang di Masih awal. ada. Iya. Ya, oke. Masih ngukur lah, masih Mesti bisa. ngukur. Berarti kalau lu juga sedih kalau nggak bisa Sedih dapet kalau tiket gue sore. bang, soalnya Oke. dia itu kayak ya nggak tahu kapan kesininya gitu kan, kita mikirnya oke. gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillah gue menang war sih, alhamdulillah. Oh, oke. Tanpa calo-calo. Kalau Meta sudah ngerasain apa? Wah, gitu? gimana ya? Nggak ada dia. Kayaknya kalau gua mah udah. Soalnya dia pengalamannya Jalan agak pahit aja. gitu, suka sama orang udah punya bini. Jadi kayaknya udah biasa dia. Udah biasa. Jadi itu udah biasa ya. Enggak. Gua nggak mau jadi Lydia ya. Oh gitu. Oh, lihat dia. Ngejat gue ya anjir. Ini jadi kita mau bahas Iya, topik siapa? lain nih. Dia layangan putus, say. Lagi rame tuh say. Oke. Gimana sama Lydia? Oke, nah jadi kita bisa simpulin nih, ternyata memang kita sendiri pun punya pengalaman sampai kayak gitu. Nah, lucunya gini guys, jadi ketika mereka suka sama Spirit Doll itu, mereka punya kepercayaan dia juga. Jadi Iya. kayak misalkan dia ngerasa itu sesuatu yang dia suka, sama mungkin seperti yang Bang Novan bilang, gue sampai belain sampai kayak begitu banget gitu. Atau ada juga kan orang yang mungkin cuma ngikutin tren. Ya, gue juga yakin kok di dunia ini gue juga yakin, apalagi Indonesia ya, orang-orang Indonesia tuh ketika gue bergaul sama orang yang suka K-pop, Ke bawah. gue akan ke bawah. Betul. Entah karena tren atau entah karena mereka gaya komunikasinya gue takutnya gue dicibir sama mereka karena gue nggak Nggak gaul. masuk. Bisa jadi kan. Nah ini nih fenomena juga nih, fenomena yang terjadi di Indonesia tuh banyak banget kayak gitu. Kalau kita lihat dari segi pendidikan nih, maksudnya dari segi komunikasi lah ya, karena itu tuh ngaruhnya gede banget. Makanya kenapa ada terjadi pembulian, makanya kenapa ternyata terjadi yang kayak gitu. Karena gue juga yakin artis pun mungkin ada yang juga cuma following trend aja. Following trend aja, jadi kayak gitu. Nah sebelum kita selesai, gue mau ini pertanyaan terakhir. Nah pertanyaan terakhir ya guys ya, jadi Ini yakin yang terakhir nih. Jadi nah kita tahu ya, bahkan ini valid banget datanya, netizen Indonesia itu adalah salah satu netizen tersadis. Iya. Ya, oke, karena gini, bahkan ketika seseorang upload sesuatu, kontennya biasa aja, tapi komennya malah lebih seru. Bener. Oke, Iya betul. Nah, tapi kan ada yang positif, ada yang negatif. Oke, nah sekarang gua akan tanya nih sama kalian, ya. Ini gak ada positif atau negatif, gue cuma mau nanya, menurut lu, ketika seseorang memelihara spirit doll itu, ya,
sah-sah aja atau enggak? Kalau gue nggak ngomong lu yang memelihara. Iya, enggak. Tapi ketika ada orang lain yang memelihara, lu akan gimana sama orang itu? Kira-kira lu akan jadi netizen yang nyinyir atau lu akan jadi netizen yang ya terserah dia? Ini orang yang nggak kita kenal. Iya dong. Contohnya. Iya. Siapapun. Kalau gue sih nggak yang netizen bully-bully banget, enggak sih ya. Okay. Karena kan tiap orang punya hak masing-masing ya. Okay. Entah itu dia mau koleksi atau mau enggak, itu urusan dia sih. Cuman agak menyayangkan aja. Terutama kalau misalkan itu si teman sendiri gitu. Enggak, kalau bukan teman. Kayak public. Oh, public figure. Public figure itu kan ke orang-orang yang didemenin sama dia tuh kayak kok jadi gitu sih? Kecewa ya. Akan ada gitu. pecah belah juga ya. Mungkin ada yang setuju banget, ada yang enggak. Kok jadi gitu sih? Jadi ngeri. Iya, benar. Tuh netizen real kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau Karai gimana? Sama sih sama kami. Ya sama kayak gitu, kayak Bayangkan. apa sih mereka, apa sih Kak, maksudnya tuh kayak mereka itu terlalu berlebihan lah. Oke, gitu. terlalu berlebihan. Gue ya, tapi gue gak nyinyir, skip aja sekali. Oh, berarti sikapnya memang ya udahlah. Ya gitu. udahlah Sikapnya gitu. udah. Itu masing-masing. Cukup tahu aja lah pada scroll TikTok gitu. Oke. Kok begini ya? Ya udahlah skip. Masing-masing. Oke. Sampai sih baca komen gitu, kayak head komennya juga banyak Pasti, kan. pasti. Terus kayak yang tadi tuh yang adopsi. Gua usah kenapa jauh-jauh. nggak adopsi? Gua aja di Instagram banyak yang head Gua nggak comment. pernah head comment. Banyak yang head comment Tapi gua juga. untuk Pak Ted itu gue head comment beneran banget. Sampai gue yang bapak-bapakan gitu. Ancol. Sensor ya, sensor. Ancol. Beneran deh, gue gak pernah head comment. Iya. Gua Luar juga biasa. pernah ngerasain di hate comment dan rasanya tuh Nggak enak lah. nggak enak, tapi untungnya gue termasuk orang yang belajar untuk positif ya. Karena kan nggak semua orang bisa mungkin kayak gue yang bisa cuek aja gitu. Ada yang mungkin emosi gitu Iya, di hate benar. comment ya. Nah, berarti sikapnya Rai lebih kayak ya udahlah ya gitu. Ya udahlah Oke, ya, gitu. kalau Bang Novan? Kalau gua pastinya sih ya Nyinyir. enggak. Tapi kalau Biasa gitu, aja. Ambil stick golf ya kan? Langsung aja. Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Ah, Biasa aja. tapi yang buat netizen ini daripada nyinyirin orang, ngurusin orang, Iya. mending ngurusin token listrik tuh udah bunyi. Benar. Oke, that's good. Kita cari duit beli Token. Benar. token listrik. Benar. Yang gitu lah. Gue setiap tanggal 17 token gue bunyi, tolong. Enggak, tapi sorry nih, gue Ya mau transfer rekening kita ada di sini. BTW besok ya? Besok lusa ya? Besok. 17. Enggak, tapi sorry nih ya untuk netizen yang tadi apa namanya, daripada Nyinyir. lu ngebully nyinyir, Hmm. mendingan lu ngurusin apa gitu kan. Tapi untuk sekarang nih, peran netizen itu penting loh. Oh ya? Oh ya, menurut gua ya. Menurut lo? Gue. Capek tau udah jadi netizen, banyak yang diurus. Iya. Kalau misalnya kayak kasus nih, contoh satu kasus yang nggak diangkat, maksudnya nggak diperhatiin Nggak sama diperhatiin netizen banget gitu gitu. kan. Oke. Itu bisa lolos. Kayak di Sauda gitu. Kita Yang nggak tahu lewat. apa-apa nih. Tapi Oke. kalau misalnya sampai yang Betul, diangkat betul. sama netizen tuh Jadi viral. dicari ke akar-akar. Oh, iya. Kayak yang itu tuh, Bang. Bantu banget sumpah. Istri yang marahin suaminya yang Oh iya, yang penjara. itu. Tadinya mau di penjara Iya, dong, iya. tapi jadi gak jadi. Oke. Itu netizen kan ibaratnya kan. Iya, tapi ini kan yang tadi bicara masalah nyinyirnya itu. Masalah nyinyir, gua Iya, ngomongin nyinyirnya. sikapnya. Kalau itu ya setuju. Gue ngomong lah. sikapnya. Setuju. Sikapnya Tapi setuju juga kan? Kenapa? Setuju. Tapi iya juga mengiyakan juga Enggak, kan. kalau untuk maksudnya untuk Ayo apa debat namanya, capres. ya memviralkan sesuatu itu kan ya oke. Tapi Iya, iya, tetap benar, ada benar. hate comment. Iya, head comment-nya tetep. iya, karena perlakuannya memang tidak bagus. Iya, Oke. tapi tetap Tergantung butuh perlakuan komen konten juga. itu ya. Iya. Oke, kalau gitu sekedar boneka itu ya udah duit dia. iya. Iya, Kalau benar. kalau kita di dalam konteks si spirit doll ini kita lebih kayak ya Ya udahlah udahlah, karena ya, menurut iya. kita nih masalah kecil. Iya betul. Oke. Tunggu aja dia sadar kayak gue, kayaknya habis itu dijual-jual. Iya. Luar biasa loh. Nah, bisa sadar. bisa jadi juga mereka kayak gitu untuk investasi. Investasi. Lagi Jadi. mau lagi booming ya kan, banyak yang manfaatin. Gue bikin boneka, gue bikin ada cerita gini-gini, lu beli 2 juta dari gue. Modal gue 1 juta bikin. Dia gua jual jual lagi ke lagi. dia 3 juta, Iya. 4 juta, lama-lama jadi. Apalagi ceritanya Bisa semakin jadi. mistis, Bisnis. semakin Iya. ini. Betul, Wow. karena kan lagi ya biasa lah ya. Sama kayak model-modelnya pada saat kalau cerita-cerita kayak gini menurut gue ya, ini pandangan gue. Sama kayak ketika lagi pandemi awal-awal masker. Ya kan kita tahu harga masker nggak mahal. Gitu. Iya. Tapi ketika lagi Melonjak. gara-gara pandemik melonjak karena keadaan yang pertama, yang kedua trending. Trending. Iya. Karena trending semua orang jual masker tinggi-tinggi ya semua jadi ngikut. Iya, benar. Bener gak sih? Lu udah punya, misalkan lu udah punya masker nih, lu udah punya stok masker banyak nih. Iya. Memang lu pedagang masker. Gua naikin nih harganya misalkan jadi 1 juta 1 box misalkan.
Masa lu cuma jual 50.000, lu Iya. pasti naikin kan? Naikin. Ya, jadi Pasti. ya ini pandangan gua aja. Jadi menurut gua yang boneka ini lebih ke ya lagi trending aja. Ya paling sebentar Iya, lah, paling iya, Sebentar sebentar. juga turun sih. Ya, sebentar juga turun. Nah, jadi gini, gua lebih memperhatikan ke sikap kita sebagai orang yang terdidik terutama ya. Kita harus bisa memilah-milah yang mana yang layak kita gubris sama enggak. Nah, layak dan enggak kita gubris itu tergantung edukasi kita. Nah, ini yang jadi masalah orang Indonesia nih. Karena banyak ternyata tuh orang yang edukasinya tuh masih kurang. Contohnya kayak misalkan kita bahas yang simpel aja deh. Banyak orang Indonesia yang percaya dukun dan lain-lain gitu. Karena mungkin mereka edukasinya masih di lingkungan yang seperti itu. Tapi ketika kita mulai, anggaplah orang kampung yang udah mulai kuliah di kota, udah mulai bergaul sama teman-teman, mereka akan mikir, ya gila dulu gue percaya dukun, kenapa ya gitu. Ternyata sekarang tuh udah ya mungkin kita mungkin salah satunya. Kita dulu yang masih cupu banget, yang nggak ngerti apa-apa, kita percaya gitu-gituan, lama-lama kita makin gede, makin bergaul seperti itu. Nah, ya kita di sini cuma pengen sharing ke teman-teman aja supaya jangan sampai kita menjadi netizen yang nyinyir sama hal-hal yang nggak penting ya. Sama hal-hal yang nggak penting ya, walaupun memang hate comment itu perlu seperti yang tadi Kak Meta bilang, udah gitu hal-hal goib juga bisa masuk kemana aja ya, itu juga sebenarnya sih percaya nggak percaya ya, karena ajaran kita berbeda-beda ya, dan lingkungan kita, dan kita dapat berkah dari ceritanya Mbak Rai ini ya, yang menginvestasi hal-hal yang mungkin kedengarannya buat gue itu halu, karena gue bukan nggak suka Korea, gue bukan anti Korea, enggak, cuman gue nggak sampai begitu, bahkan gue seorang musisi aja gue nggak sampai yang niat orang gitu, ternyata ada nilai lebih ya. Ya, jadi di sini kita banyak belajar dari ketemu teman-teman yang asik-asik ini ya. So rajin-rajin belajar supaya edukasinya makin pintar, jangan jadi netizen yang nyinyir. Netizen yang nyinyir sama hal yang gak penting itu adalah orang bodoh. Oke, thank you guys for today. See you next time. See you. Have a nice day guys. Bye.